Shalom. Firman Tuhan di Yesaya 40 mengatakan bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, dan mereka akan naik terbang seperti burung Raja Wali. Lalu kita tahu bahwa di perjanjian baru dikatakan bahwa Allah adalah kasih, God is love. Jadi dia selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Kalau kita bisa ikuti langkah-langkahnya, mengikuti tuntunannya, maka kita akan melihat bahwa He makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Waktu kita letih, lesu, kita bisa menanti-nantikan Dia dan kita mendapat kekuatan baru. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang dengan sayap Raja Wali, berlari tiada lenat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya.
Ini dua lagu sebenarnya ya. Yang pertama itu orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, itu diambil dari Yesaya 40 ya, ayat 31. Tapi kalau Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya, itu dari Mazmur 37. Dua lagu ini sering dinyanyikan bareng ya. Dan ini memang berhubungan kalau kita perhatikan. Ya, kalau yang di Mazmur 37 itu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Dia? Lewat iman. Sebab Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bahkan Paulus menuliskan di Roma cukup keras, segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa ya. Jadi kalau kita mungkin mendefinisikan dosa itu adalah perbuatan yang jahat, tapi kalau Paulus bilang kalau tanpa iman itu tidak berkenan di hadapan Tuhan ya, itu dosa gitu. Jadi kalau kita mau berkenan kepada Tuhan ya memang artinya kita belajar menggunakan iman. Iman itu apa? Iman itu sesuatu yang muncul waktu kita dengar firman Tuhan, waktu dengar rema. Respon kita bagaimana ya? Kita mau percaya, kita lakukan, nah itu membuat hidup kita dituntun oleh Dia dan itu berkenan kepada Dia. Nah, waktu kita berkenan kepada Dia, kita melangkah melakukan bagian kita karena kita masih hidup dalam dunia, ada daging kita, ada jiwa kita yang juga masih mengalami proses penyucian, sanctification, maka kadang-kadang bisa jatuh ya. Bukan karena kesalahan Tuhan dan bukan karena rencana Tuhan, tapi karena kelemahan kita. Nah, contoh paling jelas ini yang ada di gambar ini. Bagaimana Petrus waktu itu ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air dan orang-orang ketakutan dan Yesus bilang, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus bilang, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku jalan di atas air mendapatkan Engkau." Lalu Yesus berkata, "Marilah." Lalu Petrus turun dari perahu dan dia jalan di atas air. Tapi ketika dia mulai sadar diri bahwa dia berada di tengah-tengah danau yang sedang bergejolak, ada angin ribut, dia mulai khawatir, dia mulai takut, maka kesadaran dia yang tadinya tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, mulai kena distraksi, terganggu, dan dia mulai sadar diri, logikanya bekerja, dan dia berpikir, loh saya kan kok bisa jalan di atas air, dan dia mulai tenggelam. Tapi waktu dia mau tenggelam, Tuhan menyambar tangannya. Jadi dikatakan di sini, apabila ia jatuh nggak sampai tergeletak. Kalau kita ikut Tuhan, kita belajar menangkap kehendaknya, suaranya, dan waktu dia meminta kita melakukan sesuatu, nah, itu perlu keputusan dari kita, mau lakukan ya, mau bertindak. Dan waktu kita lakukan, mungkin karena kita kecampur dengan pikiran-pikiran lain, bisa jadi seperti yang Petrus alami ya, jatuh, terpleset, tapi tidak sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangan kita. Nah, itu dari kitab Mazmur. Tapi kalau kita lihat di lagu yang satu lagi ya, orang yang berharap pada Tuhan, itu diambil dari Yesaya 40 ya, khususnya ayat 31. Tapi saya mau bacakan dulu dari ayat 29, Yesaya 40 ya, mulai ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda ini orang-orang yang kuat ya, tapi bisa lelah, lesu, jenuh, capek. Teruna-teruna ini pahlawan-pahlawan ya, tentara, orang-orang hebat, tapi bisa jatuh tersandung. Kemudian ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saya mau
fokus ke ayat 31 ya, yang tadi lagunya kita nyanyikan ya, orang yang berharap Tuhan dibarui kuatnya, terbang dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, lalu ajarku harap kau Tuhan ya. Ada beberapa terjemahan ya, kalau salah satu terjemahan tadi di gambar yang paling awal ya, but those who trust in the Lord will find new strength. Mereka yang percaya kepada Tuhan akan menemukan kekuatan baru. Ya, they will soar ya. Itu mereka akan membumbung tinggi ya. Mereka akan melambung, naik, mengatasi badai. Ada terjemahan lain lagi ya, King James misalnya, but they that wait upon the Lord shall renew their strength ya. Mereka yang menantikan Tuhan akan memperbarui kekuatan mereka. Ya, mereka akan naik ya, with wings as eagles. Mereka akan naik ke atas ya, dengan sayap mereka itu seperti burung Raja Wali. Ya, mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah, mereka akan berjalan tidak menjadi penat ya. Terjemahan lain bahasa Indonesia sehari-hari, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah, mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Lalu terjemahan yang lain CEV, but those who trust the Lord will find new strength. Nah, ini seperti yang tadi ya. They will be strong like eagles, ya, soaring upward on wings. Ya. Mereka naik ke atas, membumbung ke atas ya dengan sayap mereka. They will walk and run without getting tired. Mereka akan berjalan dan berlari tanpa menjadi lelah. Nah, ini menarik sekali ya. Kalau belajar mengenai burung Raja Wali ini memang luar biasa sekali ya. Ada hal-hal yang kita bisa lihat, kita bisa renungkan, apakah yang dikatakan burung Raja Wali seperti dalam firman Tuhan ini, apakah itu menjadi sesuatu yang memang kita sudah miliki, atau kita sebenarnya kita punya tapi kita nggak sadar itu ya. Misalnya kalau dikatakan ini ya, terjemahan King James ya, that wait upon the Lord shall renew their strength. Mereka akan memperbarui kekuatan mereka. Mungkin sebagian sudah pernah dengar ya cerita bahwa burung Raja Wali ya, itu merupakan salah satu jenis burung, kelompok burung elang ya, salah satunya itu Raja Wali, dan dikatakan burung ini biasanya mencapai usia 40 tahun. Tapi setelah mencapai 40 tahun dia bisa memperpanjang lagi hidupnya selama 30 tahun lagi, jadi total 70 tahun, tapi dia mesti nyepi dulu ya, dia mesti naik ke puncak gunung yang tinggi, yang aman, baru dia kemudian mematuk-matuk paruhnya sampai copot paruhnya itu ya. Dia perlu tunggu paruh yang baru lagi, kemudian dia mulai ketuk-ketukan cakar dia tuh ke cadas, ke batu sampai copot ya, tentu sakit itu. Dan dia mesti tunggu tumbuh lagi itu cakarnya. Lalu dia mulai cabut-cabutin bulu-bulunya sampai rontok semua, kemudian tumbuh bulu yang baru. Nah, proses itu memakan waktu berbulan-bulan ya, ada yang bilang 5-6 bulan. Dan itu masa-masa yang memang gak enak. Tapi setelah itu dia bisa hidup 30 tahun lagi ya. Burung Raja Wali yang seperti itu memperbarui kekuatannya, renew their strength ya. Itu burung Raja Wali ya. Jadi kuncinya itu menantikan Tuhan ya. Hal paling praktis itu menantikan Tuhan adalah dalam doa. Kalau kita masuk dalam doa itu bukan sekedar karena kita punya kebutuhan, bukan karena ada daftar doa yang perlu kita naikkan, dan tanpa sadar kita ulang-ulang kita berpikir Tuhan itu perlu diingatkan berulang-ulang ya. Tapi yang disebut doa di sini adalah doa menantikan Tuhan. Lebih praktis lagi itu doa memuji, menyembah Tuhan.
menikmati kehadirannya, menikmati persekutuan dengan dia. Dan orang-orang seperti ini dikatakan memperbarui kekuatan mereka. Terjemahan bahasa Indonesia adalah BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang mengandalkan Tuhan ya. Jadi wait upon the Lord itu, menantikan Tuhan itu juga berarti mengandalkan Tuhan. Orang-orang seperti ini mendapat kekuatan baru. Ada recharge gitu ya, di-charge kembali ya, kekuatannya itu, sehingga muncul kekuatan yang baru, sehingga bisa terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ini menarik sekali ya. Burung Raja Wali itu ketika ada badai, justru badai itu dia gunakan sebagai kendaraan untuk dia bisa melambung tinggi, membumbung tinggi, dan mendorong dia ke tempat-tempat yang jauh. Jadi dia itu bergerak di atas badai. Dia mengendarai badai ya. Ada lagu yang dulu sekian tahun yang lalu dalam bahasa Inggris bagus sekali ya. Ketika ada badai, maka kita sebagai burung Raja Wali, kita akan menyongsong badai, kita mengendarai badai itu ya. Jadi burung Raja Wali itu cuma kembangkan sayapnya aja, lalu angin badai di bawah dia akan mendorong dia. Dan dikatakan juga bahwa burung Raja Wali itu bergerak berdasarkan aliran udara. Dia praktis keluarkan tenaga yang sedikit sekali ya untuk terbang tinggi. Dia pakai tenaga angin ya. Mungkin sekali dua kali dia mengepakkan sayapnya, habis itu dia melayang terus ya. Dia mengikuti, dia mengendalikan terbangnya itu dengan mengikuti arah angin, tentunya dengan dia keinginan juga dia mau belok kemana ya. Itu burung Raja Wali. Lalu mereka yang menantikan Tuhan itu diterjemahkan juga sebagai percaya kepada Tuhan. Those who trust the Lord will find new strength. Mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka akan menemukan kekuatan baru, menemukan ide baru, melihat jalan yang baru yang tidak terlihat sebelumnya. Mereka akan kuat seperti burung-burung Raja Wali, dan mereka membumbung naik ke atas dengan sayap-sayap mereka ya. Itu burung Raja Wali. Nah, kalau kita bandingkan dengan hidup kita ya, kita manusia, kalau burung Raja Wali tadi bisa sampai 70 tahun. Kita manusia kalau menurut Alkitab 120 tahun ya. Ya, walaupun realisasinya mungkin agak jarang ya. Saya baca di internet ada 1-2 orang yang katanya mencapai umur 120 tahun dan masih hidup. Tapi yang lumayan banyak yang mencapai umur sekitar 100 ya. Itu ada beberapa. Dan yang lebih banyak lagi yang mencapai umur 90-an. Billy Graham ya, penginjil dari Amerika, itu meninggal pada usia 99 tahun lebih beberapa bulan. Jadi sebenarnya sudah masuk ke tahun 100, tahun ke-100 dalam hidupnya. John Maxwell, hamba Tuhan, pendeta yang mengajarkan leadership dan sekarang dikenal sebagai pengajar leadership yang paling populer ya. Sebelumnya juga ada ya, namanya Stephen Covey, banyak mengajarkan tentang leadership ya. Beliau sudah meninggal lebih dulu, dan sekarang John Maxwell yang banyak mengajarkan leadership. Nah, bapaknya John Maxwell itu baru meninggal tahun lalu dalam usia 98 tahun. Dan kalau kita tahu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad ya, menjadi Perdana Menteri pada usia 93 tahun. Lalu kalau pernah tahu orang-orang seperti Ronald Reagan umur 70 baru jadi presiden selama 2 periode di Amerika. Jadi artinya sampai umur 78 dia masih jadi presiden. Donald Trump juga seperti itu. Mungkin kalau kita lihat Kentucky Fried Chicken, itu yang disebut Colonel Sanders itu memulai usahanya itu dan berhasil ya ketika usianya sudah lanjut sekali. Dia pensiun dan dia coba segala macam berhasil. Pada usia 60-an dia mulai menjual Kentucky Fried Chicken itu ya. Persisnya berapa saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas dia pada usia lanjut.
Nah, ini poinnya apa yang bisa kita pelajari di sini? Seperti burung raja wali ya, ada stage pertama 40 tahun, habis itu stage kedua 30 tahun. Kalau manusia ya, kita mungkin dari usia 0 sampai batita ya, balita, kita masih anak mami di rumah begitu ya, di semuanya diurusin. Tapi kemudian kita mulai masuk playgroup ya, TKA, TKB, lalu kita masuk sekolah dasar, elementary school ya, selama 6 tahun. Lalu kita akan masuk junior high school, SMP, lalu SMA. Ya, habis itu kita masuk kuliah. Nah, biar rata-rata orang masuk kuliah itu mungkin usia 18 ya, 17, 18. Dan barangkali dia kuliah 3-4 tahun lalu selesai, lalu mulai masa bekerja ya. Lalu puncaknya tuh ya 30-40 itu biasanya usia-usia produktif. Lalu itu mulai masuk masa-masa yang dibilang bijak ya, kebijakannya makin bertumbuh, makin wise ya. Wisdomnya itu bertambah. Lalu masuk usia 50, nanti usia 55 katanya usia pensiun. Dan banyak orang ketika dikatakan usia pensiun udah stop, nggak ngapa-ngapain lagi. Tapi beberapa profesi lebih panjang ya untuk mencapai usia pensiun. Misalnya dosen itu kalau nggak salah 60 atau 65 ya. Kalau profesor dia lebih lama lagi ya, guru besar ya. Kalau dokter bagaimana? Ya beda-beda. Nah, tapi itu ukuran manusia. Nah, kalau dikatakan sampai usia 70 lalu pensiun, lalu bagaimana dengan orang seperti Ronald Reagan misalnya? Ya. Bagaimana dengan orang-orang seperti Oral Roberts ya, itu juga meninggal pada usia 90-an. Itu hamba Tuhan yang Tuhan pakai melakukan pelayanan mujizat ya, healing, kesembuhan ilahi di Amerika dan di banyak negara. Dia bangun satu tempat yang besar, juga ada universitas namanya Oral Roberts University ya, itu semua dilakukan dengan iman ya, bergaul dengan Tuhan, mengikuti Tuhan. Ya tentunya ada juga orang-orang yang meninggal dalam waktu relatif sangat muda ya. Bahkan Yesus sendiri cuma butuh waktu 3,5 tahun melayani di muka bumi, tapi sudah selesai ya. Memang itu waktu untuk dia bekerja di bumi ya cuma selama itu. Yohanes Pembaptis cuma sekitar 6 bulan ya. Tapi kalau kita baca di Alkitab, usia manusia itu maksimal itu ditetapkan 120 tahun. Nah, untuk mencapai ke sana tentunya karena ada roh, jiwa, tubuh, ada hal-hal yang kita perlu perhatikan juga dari kehidupan jiwa kita dan juga tubuh kita. Ada hal yang tentunya perlu kita jaga dengan baik. Nah, kalau dunia mengatakan 55 atau 60 usia pensiun, nah barangkali itu seperti burung raja wali. Ya, 40 pensiun. Tapi kemudian memulai stage yang baru. Awal yang baru. Nah, untuk mulai awal yang baru ini tidak harus seperti pekerjaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Banyak hal baru yang bisa dilakukan. Ya, contoh misalnya kalau Colonel Sanders yang membuat Kentucky Fried Chicken, ya usaha dia itu ketika dia berhasil itu beda sekali dengan apa yang dia lakukan tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak cerita ya, orang-orang yang awalnya itu gagal seperti Abraham Lincoln ya. Banyak sekali kegagalan yang dia alami ya. Banyak orang-orang bilang kok sial terus ya kelihatannya dia itu. Tapi pada akhirnya dia menjadi presiden Amerika yang cukup terkenal dan banyak pelajaran yang bisa dipelajari. Nah, tapi setidaknya yang perlu kita ingat bahwa ketika kita lahir ke dunia ini, kita itu sebenarnya sudah membawa benih seorang pemenang. Kenapa? Karena kita ini awalnya sebenarnya bisa terjadi karena pembuahan dari ayah kita ya kepada ibu kita. Ya, sel sperma itu kalau dipelajari di kedokteran ya,
Dikatakan itu jumlahnya, wah saya nggak tahu ya berapa ratus juta atau miliar, saya nggak tahu ya. Pokoknya banyak sekali. Tapi sel sperma itu berlomba-lomba untuk bisa membuahi satu sel telur. Dan dari sekian banyak sel sperma itu, cuma satu yang berhasil membuahi sel telur dan jadi pemenang. Lalu sel telur yang sudah dibuahi itu mulai bertumbuh jadi zigot, menjadi festus, kemudian menjadi ya jabang bayi gitu ya dalam kandungan. Dan setelah 9 bulan dia keluar. Dia keluar dengan ya tadinya dia dalam rahim ibunya menikmati semuanya lewat plasenta, lewat tali pusat ya, makanan yang ibunya makan itu masuk ke dia lewat tali pusat tersebut ya, lewat pusarnya itu. Tapi waktu dia lahir keluar, dia mulai menghirup udara ya, dokter biasanya saya kurang tahu ya ditepak apanya sampai bayi itu mulai teriak, nangis ya. Nah, waktu dia nangis itu kalau nggak salah tuh ada semacam selaput atau apa yang di tenggorokannya itu terbuka dan dia mulai bisa bernafas. Dan selanjutnya dia mulai belajar menikmati makanan yang dimulai dengan air susu dulu, air susu ibu ya lewat mulutnya. Nah, waktu dia bisa lahir itu dia sudah membawa benih pemenang. Karena dia adalah awalnya satu sel sperma yang berhasil mengalahkan begitu banyak sel sperma yang lain untuk dia bisa membuahi satu sel telur. Jadi kita ini memang membawa benih pemenang. Dan kita perlu sadari itu. Orang yang membuat stage dalam hidup manusia, oh ini usia pensiun, kamu udah gak bisa ngapain lagi. Itu kata orang ya. Tapi orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan itu menciptakan manusia sebagai pribadi yang unik, yang luar biasa. Maka orang-orang seperti ini akan mencapai usia yang maksimal dan tetap produktif. Seperti Abraham. Kalau Abraham itu sebelum-sebelumnya lagi dia mencapai umur 175 tahun ya. Dan ketika Sarah istrinya meninggal lebih dulu ya, dia masih hidup sekian puluh tahun dan dia menikah lagi, dia punya istri namanya Ketura ya, dia punya banyak anak lagi selain Ismail dan Ishak. Dan kemudian kalau kita baca Musa, dia tepat 120 tahun ya. Dia mencapai umur 120 tahun, tapi di puncak usianya itu dikatakan dia masih sehat dan dia naik sendiri ke gunung ya, untuk dia mati di gunung. Dan Alkitab berkata Tuhan yang menguburkan dia. Nggak ada yang tahu kuburannya ada di mana karena Tuhan yang menguburkan dia. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang ya, itu Musa. Nah, setelah itu kita baca mengenai Yosua, Kaleb misalnya. Kaleb itu umur 85 tahun masih merebut Hebron, tanah yang paling subur, yang raksasanya paling besar. Nah, kita bisa belajar dari mereka ini supaya kita mendapat kekuatan baru. Cara praktisnya adalah menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana menanti-nantikan Tuhan? Bisa lewat doa, pujian penyembahan, satu persekutuan dengan Tuhan, lewat merenungkan firman-Nya, kita menyediakan waktu, kita kemudian bertanya pada Tuhan untuk setiap aktivitas kita. Mau buka usaha, mau bekerja, mau buat sesuatu yang baru, kita percaya pada Tuhan, kita nantikan tuntunannya, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Ya. Alkitab berkata, mereka yang menanti-nantikan Tuhan shall renew their strength, akan memperbarui kekuatan mereka. Mereka mendapat kekuatan baru. Dikatakan juga will find new strength ya, akan menemukan kekuatan baru itu. Nah, kalau kita mulai membiasakan diri kita seperti itu, punya hati yang selalu mau menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan menikmati betul dan mengalami bahwa God is good all the time. Itu satu hal yang memang dengan sendirinya terjadi. Waktu kita letih, lesu, kita percaya pada Tuhan, kita menemukan kekuatan baru. Dan kita perlu ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah kasih. God is love.
Oleh karena itu dia selalu merancangkan yang baik buat kita. Kita perlu mengikuti tuntunannya supaya kita bisa mengalami bahwa He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan kita akan memahami betul-betul bahwa God is good all the time. Amin.